Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here is Awil dan Talk episode Ngosis, ngobrol bareng OSIS. What's up Ngosis fam? Time to talk. Ngosis adalah program kerja yang diselenggarakan oleh OSIS Alwildan 1 dengan mengundang siswi sebagai tamu untuk membagi pengalaman inspiratif. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita. Kali ini kita akan membagi cerita inspiratif dari berbagai perspektif. Dan kita punya tamu yang luar biasa. Betul banget, kali ini kita kedatangan seorang remaja yang gak hanya luar biasa dalam prestasi akademiknya, namun juga sudah menghafal Al-Quran 30 juz. Dan gak hanya itu, dia sekarang menjabat sebagai Ketua OSIS Alwildan 1. Masya Allah, dan yang lebih kerennya lagi, dia berhasil menjaga keseimbangan antara nilai akademik dan perjalanan spiritualnya dalam menghafal Al-Quran. Bener-bener inspiratif ya Hana? Betul banget nih Zara. By the way, kita semua sekarang berada di kelas 11 dan kebetulan kita semua sekelas. Jadi seru banget bisa berbicara kepada tamu kita hari ini. Bener. Jadi langsung aja kita sambut tamu kita, yaitu Nuansa Kausar. Assalamualaikum semua, nama aku Nuansa dan aku berterima kasih kepada Zara dan Hana karena hari ini aku sangat bahagia bisa kumpul bareng kalian, bisa bagi-bagi cerita yang seru insya Allah dan inspiratif. Oke, sama-sama Nuansa. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat, bahagia. Kita juga seneng banget buat ngobrol sama kamu Nuansa. So, buat teman-teman yang baru dengerin podcast ini, kali ini kita bakal ngobrol lebih dalam tentang perjalanan hidup dan pencapaian luar biasa dari Nuansa. Oke, enaknya dipanggil apa nih? Nuansa, Ansa, apa gimana? Ketua OSIS, Zara. Oh, Aduh, sebenarnya terserah kalian aja sih, tapi yang paling simpel ya sa aja kayak Oke, Sa biasa aja ya, kayak di kelas ya. Baik. Benar-benar. Oke, Ansa, Sa, coba kamu jelasin gimana sih gambaran hidup kamu, seperti apa diri kamu, dan gimana kamu akan membagi kisah inspiratif pada episode podcast kali ini. Oke, kan tadi udah perkenalan ya. Nah, nama aku Nuansa. Aku dari kelas 11 bareng mereka dan aku mengikuti program markas di Alwildan ini, alias yang jam Qur'annya paling banyak ya. Bener banget. Yang paling sering di musola itu anak Iya, markas, betul. Betul. Nah, di kesempatan kali ini aku pengen ceritain tentang 3 hal dalam hidup aku. Yang pertama itu tentang prestasi akademik, yaitu bagaimana caranya aku bisa memaksimalisir waktu aku dalam belajar di sekolah. Terus yang kedua aku pengen ceritain juga tentang perjalanan aku dalam menghafal Al-Quran. Dan terakhir tentunya aku pengen cerita dikit tentang bagaimana cara ngejalanin OSIS. Oh, Masya Allah. Asik banget gak sih nih kayaknya Zara? Iya. Ya, karena kita udah penasaran dan excited banget dengan ceritanya Nuansa, langsung kita mulai aja topik podcast kita untuk episode kali ini. How to have a balanced school life. Waduh, Masya Allah. Oke. Aku buka dulu ceritanya dari pas waktu aku masih kecil kali ya. Karena boleh. kalau kalian Kan kisah hidup ya. iya benar. Dari awalnya dong. Betul, Nah, betul. Nah, aku TK itu pertama ada di Dubai, terus aku pindah lagi ke Brazil, habis itu Brazil, ke Myanmar. Myanmar. Tiga Banyak banget negara. ya kan? Iya, 3 negara Iya, emang sekaligus ini pindah-pindah luar gitu. biasa. Betul. Itu selama 2 tahun, habis itu aku kembali lagi ke Indonesia. Nah, selama aku TK di luar itu, aku bukan belajar bahasa setiap negara yang aku sebut tadi, tapi aku sekolahnya tuh di international school. Jadi di situ adalah awal mula aku belajar cara bermain sama teman dan belajar hal-hal dasar kayak ngitung-ngitung tuh semua dalam bahasa Inggris. Ini masih TK posisinya. Iya, masih TK. Masih Jadi TK berarti English ya? betul. Jadi justru aku bisa belajar bahasa Inggris tuh bukan karena aku belajar teori di sekolah atau grammar yang kayak ikut les atau gimana, tapi karena emang pas kecil karena kita mau ngobrol sama temen atau mau ngomong sama guru tuh aku terpaksa harus menggunakan bahasa Inggris. Oh, tapi berarti nggak mungkin dong yang kayak kosong nih orang Indonesia, anak Indonesia langsung datang ke sana terus langsung ngobrol gitu bahasa Inggris, nggak mungkin langsung bisa dong. Itu gimana ceritanya? Itu ada struggle-nya tersendiri. Pas aku pertama kali nyampe sana tuh ceritanya pas aku nyampe ke sana tuh
bukan masalah kendala bahasa doang yang bikin orang apalagi anak kecil shock pas pindah ke luar negeri. Ngelihat muka orang beda aja, kayak rambutnya beda, matanya beda, itu bikin shock. Sampai pas hari pertama aku masih sekolah tuh aku nangis-nangis. Betul banget sih. Kita aja yang udah umur segini lah ya, kalau ngelihat hal-hal yang beda itu masih sering gitu. Ya kan? Apalagi kalau shock itu. pindah-pindah sekolah ya, Bener. Zara. Betul. Nah, alhamdulillahnya ya lama-lama aku bisa beradaptasi. Tapi jadinya pas aku balik ke Indonesia, jadi pas nyampe tuh aku udah lupa cara berbahasa Indonesia. Oh, balik ke Indonesia setelah TK ini? Betul, setelah TK Oh, di luar negeri, aku balik ke Indonesia, aku udah nggak bisa bahasa Indonesia lagi. Jadi ngulang lagi, belajar dari awal gitu. Jadi yang dulunya justru nggak bisa bahasa Inggris, justru sekarang yang nggak Iya, bisa bahasa kebalik Indonesia. ya, Iya, jadi nggak bisa kebalik. bahasa Indonesia. Iya, betul. Lucu ya. Karena lingkungan ya, apalagi masih kecil tuh suka nangkep memori dan dia langsung ngafal gitu. Iya, bener banget gitu. Nah, jadinya pas aku nyampe Indonesia tuh aku udah lumayan terpisah sama budaya orang Indonesia gitu. Jadi jatuhnya aku jadi orang yang agak introvert gitu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, aku menemukan kesenangan aku dalam belajar dan mendapatkan prestasi nilai di sekolah. Nah, itu pas lama aku SD tuh, apalagi pas udah mulai tumbuh kayak SD kelas 4, kelas 5, deket-deket kelas 6 itu aku jadi orang yang lumayan kompetitif masalah nilai. Dalam nilai ya? Nilai betul. aja. Nilai pelajaran. Atau kayak segala hal gitu. Kalau untuk hafalan gitu-gitu enggak? Enggak terlalu. Itu masih masalah nilai yang kayak kalau ujian ranking berapa gitu. Nah, itu aku lumayan kompetitif tuh pas waktu-waktu SD karena aku ngerasa nilai aku rata-rata bagus gitu. Terus guru-guru juga pada muji gitu, oh ini si Nuansa nilainya bagus. Akhirnya aku istilahnya Kamu terbiasa gitu ya dengan nilai yang aku terbiasa punya nilai yang bagus Punya gitu. dorongan tersendiri dari diri kamu sendiri. Betul. Jadi kalau nilainya nggak bagus aku ngerasa kayak aku gagal gitu. Akhirnya tapi muncul kayak hal-hal yang tidak terlalu baik yang seharusnya tidak dicontohkan. Itu kayak aku jadinya iri sama orang kalau misalnya ada orang yang nyaingi aku dalam hal nilai gitu. Oh, berarti nggak bisa nih rasanya di bawah gitu ya? Betul. emang itu nggak baik ya guys. Tapi emang pas waktu itu rasanya kayak gitu. Iya. Sampai aku saking obsesnya sama ranking 1 itu, aku pernah nulis komik yang judulnya ranking 1 yang ditain tentang gimana segiat apa aku belajar yang penting biar bisa dapat ranking 1. Itu masih SD? Masih SD. Kelas? Pas mulai kelas 6 kan kita ada, waktu itu masih UN ya. Iya. Nah, pas UN tuh aku punya target tersendiri nilai 300. Wow, Alias masih sempurna. anak. Iya, masih SD loh Zara. Iya. Tapi nggak tercapai, by the way. Fun Tapi punya fact-nya. target, menurut aku anak SD punya target tersendiri tuh udah luar biasa banget. Oh, Itu iya. beda banget sih Iya, kebetulan. nggak Ansa. yang hanya berpatokan sama permintaan orang tuanya mau gimana. Itu keren sih. Oh iya. Tapi masalahnya di situ yang aku nggak bisa terima kalau ada orang lain yang juga nilainya bagus. Akhirnya pas kelas 7 kan kita karena COVID ya waktu itu, tahun 2020 itu. Generasi COVID nih bertiga nih. Iya dong, generasi COVID pas masuk SMP pertama kali. Itu aku jadinya males. Kenapa? Karena kita nggak ketemu lagi di sekolah. Jadi aku nggak terlalu ngelihat kalau ada temen aku yang misalnya ambis, dia juga nilainya bagus tuh aku nggak ngerasa. Karena ya kita semua di sekolah, kita semua di rumah. Ya, lingkungannya di rumah aja gitu, flat. Flat aja gitu. Terus ada HP kan, jadinya ya kita belajar bisa sambil nonton, bisa sambil gini-gini. Sebenarnya nggak baik, nggak bagus untuk dicontohin, tapi ya emang godaannya banyak kalau di rumah. Akhirnya pas masa-masa awal kelas 7 itu aku jadi orang yang lumayan nggak peduli lagi sama nilai karena udah asik sendiri gitu sama hal-hal yang aku nonton di rumah, sama hal-hal yang bisa aku mainin di rumah, dan aku udah nggak peduli lagi tentang nilai. Tapi Zaman sebenarnya online tuh emang iya. kurang efektif sih. Tapi sebenarnya yang bagus itu menurut kamu pas kamu saat online ini kamu nggak peduli dengan nilai, atau justru pas saat kamu kompetitif? Sebenarnya better yang mana Biasanya nih? better yang mana? Kalau dibilang better antara dua itu yang mana, bisa dibilang nggak ada yang bagus sih. Soalnya yang pertama itu dia belajar tapi niatnya salah, niatnya cuma buat ngalahin orang doang, dan yang kedua dia nggak belajar. Jadi dua-duanya negatif. Dua nuansa ya. Iya, dua nuansa yang salah, yang tidak bisa dicontohin gitu. Nah, tapi setelah kelas 7 itu aku jadi nyadar kalau selama ini aku belajar tuh karena aku pengen ngalahin orang aja gitu. Iya. Kalau nggak ada orang lain, aku jadinya nggak mau belajar gitu.
Nah, setelah itu aku masuk deh pas kelas 8 awal-awal aku tiba-tiba dipindahin ke boarding karena udah mulai masuk sekolah, jadi aku masuk tapi ke boarding dulu karena full day-nya belum offline. Nah, itu udah mulai bereda ya, udah kayak dibolehin ada beberapa sekolah yang offline gitu ya. Itu apa, lockdown ya istilahnya. Iya, Lockdownnya udah mulai diringanin. Akhirnya aku masukkan boarding. Nah, di boarding itu mulai aku berubah lagi. Awalnya malas-males karena aku ketemu teman-teman yang baik juga, lingkungan yang baik di boarding. Akhirnya aku keikut mereka. Oh, ternyata mereka ada yang hafalnya lebih tinggi daripada aku, tapi mereka juga baik. Mereka bukan yang kayak pengen ngalahin aku juga, mereka yang malah ngajarin aku, yang ajak aku bersosialisasi, bisa ikut ngobrol gitu. Akhirnya aku ngerasa kayak wah, ternyata mereka juga orang baik juga ya gitu. Dan aku bisa jadi kembali semangat belajar, tapi semangat belajarnya itu beda dari yang waktu aku SD. Bukan untuk ngalahin orang, tapi justru karena itu orang-orang kita ngelakuin itu bareng gitu, kita jadi belajar tuh bareng. Berkembang perubahan yang kamu maksud ya. Berkembang betul. bersama ya, berarti bersama teman. Iya dong. Kayak makin solid gitu. Nah, jadi di boarding itu aku ngerasa pengaruhnya sangat besar karena kita tuh selalu bersama, dan alhamdulillahnya tuh orang-orang di sana tuh bersaing, bukan persaingannya apa ya istilahnya tuh toksik gitu. Tapi malah kita tuh saling kayak ngajarin, saling bantu, sama-sama pengen maju gitu kan. Sama-sama pengen maju. Kalau temennya satu jadi lebih baik, itu malah seneng gitu, bukan kayak betul. ya bukan iri-irian gitu, nggak ada bukan iri-irian. iri-irian. Jadinya aku ngerasa kembali semangat belajar dengan yang sehat gitu, saling bantu. Dan kadang aku suka ngajarin teman-teman aku gitu, jadi emang solid aja gitu. Terus yang kedua juga di dalam boarding, kan kita terpaksa, bukan terpaksa ya, awal-awalnya terpaksa sih, bener. Wajar kok itu masih SMP. Ya bener Apalagi kan. baru abis dari lockdown ya. Iya. Dari jiwa-jiwa Dari masa-masa paling Masa online, masa-masa mainnya sama HP, sekarang mainnya sama temen. betul itu shock sih. Apa di awal-awal tuh aku masih kayak menangis pengen pulang gitu. rasanya tuh kayak 24 jam di sekolah gitu. emang. Nah, awalnya kan terpaksa tuh kan, kita harus ngikutin jadwal boarding. Jadwal boarding tuh habis subuh nggak boleh tidur. Biasanya tidur tuh bablas. Nggak boleh tidur, terus ngapain tuh? Ngafal Quran dong. Ada halaqah subuh. Masya Allah. Habis itu langsung persiapan untuk sekolah, berangkat sekolah sampai jam sorenya istirahat. Nah, pas maghribnya itu kan juga disuruh halaqah. Terus biasanya malam juga ada kegiatan, entah kajian, entah belajar bahasa Arab. Berarti full gitu. Full. Kalau di sekolahnya sampai jam berapa? Kalau di sekolahnya Waktu waktu itu awal-awal kayaknya masih sampai siang deh. Sampai siang. Jam 2 aku lupa juga, tapi kalau sekarang kan sampai jam 4 ya. Iya. Nah, karena aku terpaksa ngikutin jadwal boarding itu, aku jadi sering denger kayak nasihat-nasihat ustadz gitu pas lagi kajian. Akhirnya aku tahu kalau ilmu yang kita pelajari itu suatu hal yang mulia, suatu hal yang bermanfaat gitu. Maksudnya apa? Maksudnya kita tuh belajar bukan cuman kayak sekedar ngafal, oh ini gitu, rumusnya ini gitu, terus kita tuh cuman ingetin, terus kita ngerjain pas ujian. Tapi ternyata ilmu tuh bermanfaat dalam hal, oh selama ini rumus ini tuh ternyata punya fungsi ini, ternyata kalau kita belajar ini di hidup kita tuh bisa diterapin kayak gini. Jadi aku mulai memahami gitu kan ya. Aku mulai ngerti kalau belajar tuh bukan tentang menghafal, tapi tentang memahami kandungan belajarannya. Jadi kalau kalian misalnya belajar MTK atau belajar apapun, aku berusaha untuk memahami dulu ini sebenarnya penggunanya untuk apa. Akhirnya aku jadi semangat sendiri buat belajar karena aku tahu, oh ini tuh ada artinya gitu, nggak cuma ngafal doang. Ngafal tanpa pemahaman tuh sebenarnya nggak ada artinya. Betul. Dan sebenarnya enak banget ya Zara ya. Iya, kalau udah paham terus baru dihafalin tuh enak banget. Bener. Dan sebenarnya gini Zar, sama Hana, aku tuh sebenarnya orang tuh nggak bisa ngafal. Nggak bisa ngafal? Nggak Kok bisa. Karena Al-Quran itu ya, Al-Quran itu bukan sekedar cuman bacaan atau hafalan biasa, tapi Al-Quran itu sebenarnya pesan-pesan yang Allah bikin untuk kita pahami, untuk kita masukin ke dalam hati dan kita terapkan di kehidupan kita gitu. Bukan sekedar ayat Allah ditaruh di pikiran gitu, dihafalin. Bukan cuman masukin sini, tapi maknanya ya. Iya, agar betul. bisa diamalkan juga nggak sih Zara dan Mansa? Benar sekali.
Oke, berarti saat tadi dari cerita kamu, yang aku tangkap adalah pengaruh terbesar kamu itu adalah boarding ya? Betul. Bisa nggak kamu jelasin lebih rinci pengalaman kamu selama di boarding membentuk budaya belajar kamu, Sa? Budaya belajar aku itu pertama, niat kita dalam mempelajari ilmu itu untuk mendapat ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang dihafal. Kayak ada suatu quotes yang lumayan ini terkenal ya. Mungkin kalian udah pernah dengar dari Imam Ibnul Qayyim. Itu laisal ilmu ma hufidh, al ilmu ma nafa'. Artinya, ilmu itu bukan sesuatu hal yang kamu hafal, tapi ilmu itu sesuatu hal yang bermanfaat. Nah, jadi di boarding itu aku belajar untuk punya niat yang lebih dalam daripada cuma dapat nilai bagus gitu. Terus yang kedua itu aku belajar untuk tidak iri-irian sama orang. Yang tadi aku ceritain, yang awalnya jadi saingan aku bisa jadi sahabat aku. Itu sih terutama dari boarding yang selalu berkesan. Berarti di boarding itu banyaknya aktivitasnya tuh ngafal ya? Ngafal Betul. Quran. Betul. Yang tadi kita ceritain kan ada halaqah subuh. Tahu bener kan halaqah subuh, halaqah maghrib, waktu-waktu jam ngantuk. Itu banyak banget ngehafal Al-Quran. Tapi dari boarding ini, dari budaya boarding ini, justru karena itulah aku bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Berarti tadi sebelum di boarding udah ada hafalan apa belum? Udah dong. Udah jadi, sempat ngafal Al-Quran juga. Udah, betul. Jadi kamu selesai 30 juz ini tuh saat di boarding gitu, Sa? Karena boarding itu justru aku bisa lebih semangat lagi untuk menyelesaikan hafalan aku. Nah, awal mula hafalan aku sebenarnya bukan dari boarding. Itu dari aku SD juga udah disuruh ngafal kan. Sebelum aku masuk Awudan tuh kita ngafal tapi nggak dimurojahin, jadi terus aja ya, gitu terus aja gitu. Jadi nggak mungkin, aku nggak inget juga kalau ditanyain. Tapi pas masuk Awudan disuruh ngulang kan tuh hafalannya. Bener nggak sih ngahafalnya segini gitu. Akhirnya diuji nggak bisa ngafal, jadi ulang lagi dari juz 30. Pas aku selesai SD aku baru hafalan 3 juz. 3 juz? Iya, juz 30 sampai juz 28. Nah, pas SMP kan aku udah ceritain ya, tadi kelas 7 lagi malas-malasan, jadi kayak ya slow banget progresnya. Pas aku kelas 8, sebelum aku masuk boarding, aku pernah ngalamin kejadian yang bikin aku berubah perspektif aku tentang Al-Quran. Nah, kejadiannya tuh waktu itu aku lagi ngafal di juz 25 surat Qaf. Nah, aku lagi ngafal biasa aja kan, kayak a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ngulang-ngulangin hafalan, tiba-tiba nah di masa itu tuh aku udah 3 tahun kan aku belajar di Awildan. Aku udah mulai ngerti dikit-dikit lah bahasa Arab. Jadi pas aku lagi ngafal, aku waktu itu udah nyampe ke ayat ke-6 di surat Al-Qaf. Bunyinya kayak gini. Afalam yanzuru ilas sama'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Terus aku lagi ngafal itu, terus aku udah ngerti kan dikit. Oh, yanzuru tuh ngelihat. Ila tuh ke as-sama tuh langit. Jadi pas aku baca itu, tiba-tiba aku ngeliat ke langit. Ngeliat ke langit langsung? Iya, aku langsung kayak otomatis aku ngeliat ke langit gitu. Ada apa sih? Terus aku lihat, lah tadi aku ngalamin apa ya? Terus akhirnya aku baca, oh iya ya, di sini kan Qurannya ada terjemahannya. Akhirnya karena aku cuma ngerti bagian itu doang. Jadi kamu baca terjemahannya gitu? Aku penasaran. Aku baca tuh terjemahannya. Oh, ternyata terjemahan lengkapnya kayak gini. Apakah mereka tidak melihat ke arah langit dan berpikir, gimana caranya kita membangun langit dan menghiasi langit, padahal langit nggak punya tiang. Terus lama tuh aku mikir sambil ngeliat ke atas, iya juga ya, kok bisa ya? Kepikiran manusia sih gue, Masya Allah. Awalnya aku nggak pernah mikir, tiba-tiba mikir gitu. Terus aku jadi mikir ulang lagi, aku sadar diri, lah ini tadi lagi ngapain sih? Lagi ngafal Quran. Kok tiba-tiba bisa kayak gini gitu dari ngafal Quran. Nah, dari situlah aku ketemu suatu kunci yang menurut aku bikin aku bisa semangat ngafalin Quran, yaitu buka terjemahan. Dibaca gitu, dipahami. Dibaca. Berarti pas kelas 8 nih baru mulai yang kayak menghafal sambil memahami isinya, berusaha mengamalkan gitu. Betul. Kalau menurut aku pribadi, kalau aku ngafal nggak baca arti, kayaknya nggak akan bisa cepet deh. Nggak akan bisa cepet dan nggak akan bisa banyak hafalannya. Dan kurang berasa juga gitu nggak sih hafalannya? Bener-bener cuman baca doang gitu. Nah, akhirnya mulai dari situ aku inisiatif sendiri untuk menghafal. Sebelumnya tuh aku hafal kan disuruh ustazah. Ada nih kemauan dari diri sendiri? Enggak, aku nggak ada cita-cita pengen jadi hafizah 30 juz. Ngikutin aja gitu kata ustazah A, kita jual. Iya, benar. Tapi mulai dari situ akhirnya aku termotivasi sendiri.
Nah, masuk boarding itu langsung istilahnya kayak dikencengin gitu loh sama boarding untuk lebih giat lagi dalam hafal, karena ketemu teman-teman itu mereka ternyata ada yang hafal lebih banyak, terus akhirnya kita tuh kayak saling lomba-lomba tapi dalam hal kebaikan gitu. Masya Allah. Nah, Apalagi waktu dari SMP udah ambilnya markas ya? iya. Apalagi markas tuh. Oh, belum ya? Oh, kalau dari SMP udah benar. Oh, benar. udah markas. Tapi dulu pas aku SD belum ada markas Markas tuh gitu-gitu. fokusnya di Al-Qur'an ya. Jadi benar-benar kayak daily life-nya Al-Qur'an dan Al-Qur'an. Bener-bener. Masya Ya Allah kan? ya, dari kelas 7 sampai sekarang masih bertahan markas. Iya Kuat juga. nih jiwanya. Iya. Ya, jadi aku udah di boarding tuh kan, aku ketemu teman-teman yang baik, aku semangat ngafal. Tapi aku sempet salah jalan. Yaitu Maksudnya apa itu? gini. Jadi kan aku mulai semangat ngafal tuh kelas 8 kan. Iya. Kelas 8 tuh mulai kapan? Bulan Agustus kalau kita baru kenaikan kelas. Iya, Juli Agustus gitu loh. Iya, Juli Agustus gitu. Dan aku udah selesai 30 juz Mm-mm. di bulan Mei tahun berikutnya. Berarti itu 9 bulan. Semester 2 kelas 8. Iya, semester 2 kelas 8. Gak nyampe 9 1 bulan. tahun, Man. Enggak. Dari berapa ke berapa nih? Berarti nambahnya selama kurun waktu 9 bulan tersebut nambahnya berapa juz? Nambah 24 juz dalam 9 bulan. 24 juz, Masya Allah. Nah, kalau dilihat dari sekitar cuman angka itu Cepetnya Iya, ya. itu cepet Itu banget. durasinya ya. betul. Orang tuh bisa kaget kan, loh, kok bisa gitu. Tapi sebenarnya itu suatu hal yang negatif kalau menurut aku, dan sebenarnya dari pengalaman aku tuh juga sebenarnya nggak baik untuk menghafal segitu banyak juz dalam waktu singkat itu, karena aku sendiri itu terlalu memforsir diri aku sendiri di luar kemampuan. Tapi itu dari diri sendiri nih. Dari diri Pengennya sendiri. cepet-cepet gitu ya. Tiba-tiba aku kayak udah obsesi sendiri untuk pengen cepet-cepet selesai 30 juz. Jadinya pindah lagi tuh, tujuan aku bukan lagi memahami arti Al-Quran, tapi adalah cepet-cepet selesai. Cepet selesai. Mm-mm. Biar apa, ada goalsnya sendiri nggak nih biar cepat selesai? Kayaknya aku juga ini deh, kayak FOMO sama temen aku Biar waktu itu. dapet angka 30 juz gitu Iya ya? betul, Oh. biar biar dapet judulnya aja Hafizah 30 juz gitu. Terus waktu itu temen aku juga udah ada yang selesai setoran 30 juz. Akhirnya aku maksain diri aku sendiri biar bisa juga sama. Nah di situ tuh aku jadi nggak ngejagain kesehatan, aku nggak ngejagain hubungan sama temen, nggak ngejagain hubungan sama orang tua, karena aku cuma pengen fokus hafal. Padahal Al-Quran sendiri nyuruh kita untuk jangan kayak gitu, tetap menjalani hubungan yang baik sama teman-teman gitu. Betul. Jadi yang tadi aku dengar itu, tadi kan sedengar aku ini, tadi kamu tuh menghafal Al-Quran kurang ngefeel, kurang memahami artinya gitu. Bener. Dan jadi nggak konsisten ya, Zara ya. Kayak Iya. kok bisa gitu? Kok kurang bisa ngefeel. ya, dan dalam kurun waktu tersebut bisa menghafal 24 juz. Nah, kalau diri kamu yang sekarang bisa memberikan saran ke diri kamu yang dulu yang sedang berjuang menghafal 30 juz, apa yang pengen banget kamu bilang dan apa yang cara pengen kamu ubah untuk diri kamu yang dulu. Oke. Misalnya aku sekarang bisa ngomong nih ke aku yang Iya. dulu. Aku bilang kayak gini, Nuansa, slow down gitu. Slow down. Pelan-pelan aja gitu. Pelan-pelan aja. Bener, pelan-pelan aja, nggak ada yang ditakutin sebenarnya. Kalau kamu nggak bisa ngafal banyak pun nggak masalah, yang penting kamu tuh bisa mendapatkan manfaat dan berkah dari Al-Quran itu. Slow down dan selalu jaga hak-hak badan kamu, hak-hak orang tua. Tetap jangan karena ngafal terus jadinya nggak dengerin orang tua atau nggak ikut jalan-jalan kalau sama keluarga, ada acara keluarga. Dan jangan forsir diri kamu sendiri di luar kemampuan. Oke. Benar, itu melelahkan banget sih. Iya, benar. Dan lagi-lagi juga balik ke niat kan ya, saya. Kalau niatnya benar pasti caranya nggak akan salah. Iya. Insya Allah akan dibantu Allah juga ya. Iya, betul. Itu kelas 8 ya selesainya ya berarti ya, Masya Betul. Allah. Itu kelas 8 dengan kurun waktu yang sangat cepat untuk menyelesaikan 30 juz itu ada nggak sih kesibukan lain? Ada Atau dong. emang cuman fokus di Al-Quran aja? Ada Apa tuh? makanya nambah juga di dalam aku tuh terlalu memfokus diri aku sendiri karena emang ada kegiatan juga selain Al-Quran. Waktu kelas 8 itu aku pertama kali berkenalan sama OSIS. Kelas 8 ya. Udah OSIS dari SMP ternyata. Iya, betul. Lanjutan ya ternyata ini. Ini sebenarnya lanjutan OSIS Iya. sekarang itu lanjutan pas aku OSIS SMP. Nah, pas itu kelas 8 ya, aku baru tahu OSIS karena ada sosialisasi OSIS.
yang biasa kalau mau open recruitment gitu ya. iya betul Di betul. musola dong berarti Mm-mm, pertama di kali musola berkenalan. kakak OSISnya bikin acara, mereka ngejelasin tuh setiap divisi ada divisi apa aja, kalau kalian mau daftarnya kayak gimana nih, ambil formulir pendaftarannya. Nah waktu itu aku lagi sama teman-teman aku kan, mereka pada ngambil tuh Formulir. kertas formulirnya bener, terus mereka juga ngambil, aku nggak ngambil kok. Oh, jangan bilang fear of missing out nih. Nah aku diambil sama temen aku, Oh, udah diambilin. ikut aja gitu. Ah. Terus aku bilang apa itu OSIS gitu, aku nggak terlalu ngerti gitu. Berarti Udah beneran kosong nih ya. kosong OSIS banget, itu kosong. nggak ngerti sama sekali, baru tahu saat itu juga. Tapi habis sosialisasi itu kamu udah tertarik dengan suatu divisi atau apa gitu? ada, aku tertarik masuk divisi rohis, sama kalau nggak rohis bahasa. Kenapa? Karena kayak ya udah aku lagi semangat ngafal Quran kan, terus Iya, rohis iya. tuh kayak Islam itu Relate ya udah aja gitu ya. ya udah aku bisa masuk ini nih. Kalau bahasa karena aku bisa bahasa Inggris, ya karena tadi itu. Nah akhirnya aku daftar OSIS kelas 8. Itu aku daftar OSIS, aku ngelewatin LDKS, aku ngelewatin jadi panitia tambahan classmate. Tiba-tiba alhamdulillah aku keterima. Alhamdulillah. Iya, aku shock banget sebenarnya aku keterima karena aku nggak punya pengalaman OSIS sebelumnya. Iseng-iseng tulis apa ya? Betul, iseng-iseng Masya tulis. Allah. Tapi plot twistnya gini, aku kan daftar rohis sama bahasa. Bahasa. Tiba-tiba pas aku masuk, aku jadi kedis. Jauh banget ya, Jomplang banget ya, Iya. kasihan. Betul, aku jadi anggota kedisiplinan. Itu sebenarnya aku dapat sesuatu yang aku nggak mau, tapi kayak ya udahlah, ini kan tanggung jawab ya, Iya. tetap harus dijalanin. Dan gitu. emang udah yang terbaik berarti. Itu karena pilihan Allah udah yang paling Iya. baik. Akhirnya aku jalanin tuh OSIS selama setahun. Dan ternyata meskipun aku nggak dapet divisi yang aku inginkan, aku tuh sangat bahagia di dalam OSIS. Cocok gitu ya. Cocok, betul. Meskipun udah di sekolah itu padat, aku masih seneng gitu ngerjain hal-hal OSIS. Karena ternyata aku seneng mikirin acara, mikirin tantangan-tantangan dalam acara, dan solusi-solusinya tuh apa aja. Itu suatu kayak jadi hobi aku gitu. Dan kalau enjoy itu pasti enak banget sih Ansa. Kalau udah enjoy pekerjaan tuh, Iya. jadi kerja tuh nggak berat gitu, nggak capek, meskipun banyak mikir tuh nggak capek gitu. Ya makanya ada yang mengatakan apa ya, love what you do and do what you love. Asik, Masya Allah. Masya Keren banget, Allah. Zara, quotes-nya. Betul banget Zara. Oke, berarti Ansa pertama kali masuk OSIS kelas 8 iseng-iseng nyoba doang nih. Betul. Nah, ternyata sekarang kamu jadi ketuanya. Yang awalnya you just enjoy the work and now you're the student council president. Itu gimana ceritanya ya, Sa? Gimana ya ceritanya? Jadi selesai tuh kayaknya, aku kelas 8 1 tahun jadi anggota kedis. Selesai, pas perpisahan aku sedih. Ya udah selesai dong OSISnya. Lengser ya. Udah lengser, tapi ya udah habis itu ada kelas 9 aku sibuk ujian macam-macam gitu. Setelah lewat beberapa waktu, pas kelas 10 aku nggak daftar lagi jadi OSIS karena aku masih keberatan pas Tahun waktu itu. selanjutnya ya? Pas tahun selanjutnya itu adalah kesempatan terakhir untuk aku masuk OSIS. Karena kelas 11 kan. Tahun Iya, ini gitu. Tahun ini berarti. betul, Iya. tahun ini. Kalau aku kelas 12 sudah nggak bisa masuk lagi OSIS. Terus aku mikir, aku selama ini sayang banget sama OSIS gitu. Aku selama ini kangen gitu sebenarnya sama OSIS, dan aku pengen Nggak masuk nyangka lagi. ya, nggak pernah cerita-cerita, Iya, nggak ternyata pernah dia cerita, kangen ternyata. sama OSIS. Iya, aku jarang cerita ke mereka sebenarnya. Itu aku simpen di hati aku, kayak pengen banget sebenarnya masuk OSIS. Udah mana aku ngeliatin Zara OSIS, kayak aduh seru banget gitu. Allah waktu itu belum berkesempatan ya Iya, di belum kelas 10. bener-bener. Akhirnya ya udah, ini tahun terakhir aku harus kasih 100% gitu. Terus aku mikir, Cara gimana cara aku ngasih 100%? Heeh. Aku udah punya banyak ide sebenarnya. Aku udah banyak motivasi aku tuh udah menumpuk-numpuk, semangat aku tuh udah sangat besar. Akhirnya aku mikir gimana caranya aku ngasih 100%. Berarti ini hanya tinggal disalurkan dan bagaimana caranya gitu ya. Iya, terus aku mikir ya udah deh, daftar ketua OSIS aja deh. daftar ketua Masya OSIS. Allah, langsung ke prosesnya. Modal bismillah ya, Mo- tawakal modal Allah. bismillah. Betul. Tapi alhamdulillah juga teman-teman di kelas itu pada nge-support gitu. Akhirnya aku yakin, bisa nih. Udah tuh aku daftar ketua OSIS. Aku sebelum daftar itu aku sholat ikhtiar dulu, karena itu suatu hal yang besar, tanggung jawab yang besar. Iya, betul. Harus banget wajib sholat ikhtiar. Terus Allah bikin aku daftar, berarti itu udah pilihan Allah yang terbaik. Jadi yakin ya hatinya daftar gitu. aku udah yakin karena aku Maju udah sholat mundur ikhtiar. nggak sih tapi di setiap tahapannya, apa maju terus? Maju terus Maju sebenarnya. terus, Masya Allah. Masya Allah Pokoknya ya. setelah aku sholat ikhtiar terus aku merasa tenang, ya udah aku yakin gitu. Oh, luar biasa. Maju terus aja nggak apa-apa. Akhirnya alhamdulillah binikmati hitatimus sholihat,
keterima tuh jadi ketua OSIS. jadi beneran lah Plot twist of gitu. the year ya. Plot twist of the year jadi beneran gitu, padahal aku udah oke juga kalau nggak keterima. Perasaannya waktu itu gimana sih pas keterima? Pas itu aku keterima aku langsung nangis sih sebenarnya. Iya, kayaknya entah kalian nggak tahu atau enggak, kayaknya Zara lihat deh, soalnya kita sebaris pas waktu itu. Iya. Aku nangis. Aku Di hari nangis. terakhir LDKS dia nangis guys. Aku nangis karena aku udah nggak tahu lagi perasaannya apa. Itu bahagia sih sebenarnya, bahagia tapi juga sebenarnya takut juga sih. Ini amanah yang besar gitu. Besar nih tanggung jawabnya nih, mengemban amanah selama 1 tahun gitu. Betul, kan. waktunya nggak pendek, itu 1 tahun kita harus ngejalanin. Masya Allah, bener-bener banyak ya pelajaran yang bisa kita ambil banget, dari Zara. cerita perjalanan hidupnya Nuansa. Luar biasa banget. Mulai dari bagaimana cara dia mengatur waktu antara akademik dan menghafal Al-Quran, Bener-bener. sampai perjalanan penuh tantangan sebagai pemimpin dalam organisasi OSIS. Semoga cerita dari Nuansa bisa memberikan kita semua motivasi dan inspirasi. Oke, dari Ansanya ada closing statement gak nih buat kita dan para penonton? Ada dong. Jadi aku kalau ngejalanin masa-masa SMP sama SMA sekarang tuh sebenarnya punya prinsip Apa hidup tuh lah gitu. prinsipnya? Prinsip hidup aku itu ada 2 sebenarnya. Yang pertama itu you have to step out of your comfort zone gitu. Kalau kamu mau berkembang, kalau kamu mau maju, kamu mau mengimprove diri kamu sendiri, Step out gitu. ya kalau comfort zone kamu segini, kamu harus memperluas comfort zone kamu, baru kamu bisa berkembang menjadi orang. Kamu tiap hari tuh kita harus ngelakuin sesuatu yang bikin kita takut setiap hari, baru kita tahu, oh disitulah aku berkembang. Kalau kita berkaca ke diri kita dulu sendiri dan kita bilang, dulu aku ini ya, dulu tuh aku kurang tahu ya gitu, justru di situ kita tahu, oh selama ini aku mengalami perkembangan. Kalau kita ngeliat diri kita sendiri dan sama-sama aja, berarti kita nggak berkembang sama sekali. Kalau nggak dicoba nggak akan ada hal baru gitu kan. Betul. Jadi mumpung kita masih muda nih, itu harus dicoba, meskipun takut, meskipun Benar. Harus berani cemas, gitu. harus berani gitu. Kalau nggak akan tahu. Terus yang kedua itu setelah aku masuk OSIS sih terutama, aku tuh jadi sangat menghargai orang lain, menghargai perbedaan orang lain. Kayak misalnya aku sama kamu Zar, sama Hana, kita kan semua OSIS kan sekarang satu. Iya. Iya. Benar-benar. Itu selalu akan ada perbedaan pendapat. Karena kita pada dasarnya kita orang yang beda. Mungkin mulus sama gitu kan. Betul. Kita semua orang yang berbeda, punya pendapat yang berbeda, dan juga kadang mood kita tuh lagi beda. Mungkin aku lagi good mood, kamu lagi bad mood gitu. Iya, betul. Ya ampun, itu sering terjadi sih dalam sebuah organisasi. Ya kan, betul. Nah, pelajaran aku bisa ambil dari OSIS tuh hargai orang lain. Kalau ada orang yang lakukan kesalahan, jangan langsung gitu. Tapi pikirin dulu, oh mungkin dia lagi bad mood, mungkin dia lagi capek. Sedangkan aku yang good mood gitu. Jadi aku nggak tahu, aku nggak bisa langsung ngejudge dia gitu. Dan justru dengan adanya perbedaan di dalam OSIS tuh kita bisa menjadi organisasi yang baik. Bayangin aja nih sebuah gedung isinya cuma batu bata doang. Kira-kira berdiri nggak? Enggak dong, Enggak pasti dong, butuh hancur. semen, butuh yang lain-lain. Betul, ya gitu. Kan? Betul. Oke, terima kasih banyak Nuansa sudah mau berbagi cerita dengan kita dan para pendengar. Kita benar-benar terinspirasi dengan semangat dan dedikasi kamu. Iya nih. Makasih banyak ya kepada Zara dan Hana karena udah itu langsung di closing aja, jangan digantung gitu, langsung tetap closing. Gitu. Iya, itu Oh, berarti maksudnya nggak usah si Ansa, Ansa. Ansa nggak usah makasih balik. Nggak usah. Oh ya udah Oh, deh. ya udah. ya udah. Ya udah. Berarti langsung Ulang Pak, aku. berarti dari terima kasih ya. Iya. Jangan lupa teman-teman, oke. Lihatnya ke situ. Oke. Oke, terima kasih banyak Nuansa sudah mau berbagi cerita kepada kita dan seluruh penonton. Jangan lupa buat teman-teman yang dengerin podcast ini untuk follow dan subscribe agar tidak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Betul, sampai jumpa di episode berikutnya teman-teman. Terus semangat belajar, terus semangat mengejar impian, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. See you and stay inspired everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.